menyetarakan Tuhan dengan makhluk, merendahkan Tuhan, memaksa Tuhan yang transenden berimanen hanya untuk memenuhi keinginan supaya merasa aman dari incaran neraka jahanam dari perbuatan mereka sendiri. Kognitif seseorang, psikologi seseorang, ketika tidak lagi memikirkan neraka, maka dia tidak perlu lagi memikirkan apakah dia akan berbuat baik atau tidak. Motivasi tidak akan tertanam di jiwa manusia untuk memperbaiki dirinya dan berbuat baik kemudian. Ini naturnya manusia. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Saya tidak mencampuri agama non-Kristen, tetapi saya hanya meluruskan ajaran yang salah tentang kekristenan, supaya orang-orang Kristen tidak bingung dan tidak tersesat. Walaupun saya hanya mengomentari tentang iman Kristen, tetapi ada saja orang yang tidak senang. Oke, mari kita ke topik. Saya akan menanggapi pernyataan Uni Riva ini ya. Karena dalam pernyataannya banyak sekali hal yang tidak tepat menurut Alkitab. Nah, biasanya orang-orang non-Kristen mengutip ayat Alkitab, merangkumnya menjadi satu cerita yang mendukung argumen mereka. Dan mereka seolah-olah menggunakan data Alkitab. Tetapi jikalau sesuatu dicomot di luar konteks dan merangkainya menjadi satu cerita yang berbeda, nah itu sebenarnya sesuatu tindakan yang sangat salah. Dan ya tidak sesuai dengan konteks. Nah, yang pertama kita akan membahas menyertakan Tuhan dengan makhluk dan merendahkan Tuhan. Ya, nah pernyataan Uni Riva ini menyetarakan Tuhan dengan makhluk dianggap merendahkan Tuhan dan memaksa Tuhan yang transenden menjadi imanen untuk memenuhi keinginan manusia agar merasa aman dari neraka. Nah, dalam pandangan Kristen, Tuhan yang transenden memilih untuk menjadi imanen bukan sebagai paksaan atau merendahkan dirinya, tetapi sebagai ungkapan kasih dan anugerahnya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini bukan tindakan merendahkan, melainkan tindakan cinta yang agung, di mana Tuhan merendahkan dirinya sendiri demi menyelamatkan manusia. Nah, Filipi 2 ayat 6-7 menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, Uni Riva ini mengatakan memaksa Tuhan. Nah, siapa yang maksa? Itu semuanya inisiatif dari Tuhan. Nah, inilah kesalahannya, diselip-selipkan kata seperti ini ya. Nah, ini juga bukan tentang Tuhan dipaksa, tetapi tentang Tuhan yang dengan sukarela memilih untuk terlibat dalam sejarah manusia. Nah, sebagai Tuhan yang maha kuasa dan penuh kasih, Dia dapat memilih untuk menjadi dekat dengan ciptaannya tanpa kehilangan keagungannya. Nah, melalui inkarnasi, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas dan memberi manusia kesempatan untuk memahami dan berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Nah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, motivasi moral tanpa memikirkan neraka. Ya, pernyataan Uni Riva ini tadi mengatakan, jika seseorang tidak lagi memikirkan neraka, dia tidak akan merasa termotivasi untuk berbuat baik atau memperbaiki diri. Nah, apakah demikian? Apakah dengan ditakut-takuti baru orang berubah? Nah, ada satu siapa itu namanya ya, yang mengatakan di Jepang itu orang tidak ditakut-takuti untuk melakukan peraturan, tapi mereka semuanya negaranya tertib. Ya, nah kita akan bahas ya. Motivasi moral dalam kekristenan tidak hanya didasarkan pada ketakutan akan neraka. Nah, jadi orang Kristen tidak ditakut-takuti baru berbuat baik ya. Nanti kita bahas ini. Tetapi terutama pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Yesus merangkum hukum Taurat dengan dua perintah utama. Nah, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu dalam Matius 22 ayat 37-39 ya teman-teman. Nah, kasih adalah motivasi yang lebih tinggi daripada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, orang Kristen diajak untuk berbuat baik bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena mereka telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar dan ingin membalas kasih itu dengan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya, beda ya.
orang Kristen tuh beda ya teman-teman ya, biar kita paham semua ya. Mungkin di luaran sana harus ditakut-takuti dulu baru bisa hidupnya benar gitu. Kalau kita orang Kristen, ketika kita menerima keselamatan, kita merasa bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, lalu kita membalas dengan perbuatan kita. Kita dimotivasi oleh cinta dengan kasih kepada Tuhan, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 8-10 menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia ya. Nah, namun sebagai respon terhadap anugerah tersebut, orang Kristen dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya ya. Jadi teman-teman, menjadi jelas bahwa dalam kekristenan konsep Tuhan yang menjadi daging adalah tindakan kasih dan kerendahan hati yang bertujuan menyelamatkan manusia ya, bukan untuk merendahkan martabat Tuhan. Nah, selain itu motivasi untuk hidup moral tidak semata-mata didasarkan pada ketakutan akan hukuman, nah tetapi lebih pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Nah, yang merupakan inti dari ajaran Yesus Kristus. Dengan demikian, pandangan ini tidak hanya memperlihatkan kedamaian kasih Tuhan, tetapi juga memberikan dasar moral yang kuat, yang melampaui sekedar ketakutan dan hukuman. Nah, bagaimana dengan kalian teman-teman sebagai orang Kristen? Apakah kalian melakukan kebaikan karena takut neraka? Nah, itu salah. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen melakukan kebaikan karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, untuk membalas itu semua kebaikan yang Tuhan lakukan, kita balas menggunakan perbuatan baik kita. Nah, orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya mengaku di mulut, tetapi terlihat dari perbuatan mereka. Nah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika seseorang berkata, saya percaya Yesus, kalau tidak kelihatan dalam tingkah lakunya, dalam perubahan hidupnya, sebenarnya orang itu tidak memiliki iman. Nah, oke teman-teman, mungkin bagaimana tanggapan kalian? Kasih di kolom komentar.